Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Nadifa. Saya mengajar mapel IPA kelas 9. Gimana anak-anak? Sehat semua ya? Kita mulai pembelajaran kali ini dengan pembelajaran materi yang pertama. Materi yang pertama itu apa? Reproduksi manusia. Jadi sistem reproduksi manusia tersusun dari organ-organ yang melaksanakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk sel kelamin atau gamet. Ya. Untuk sel kelamin ada dua, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan kita sebut dengan sel spermatozoa ya. Untuk yang betina itu sel telur atau ovum. Yang nomor 2, memungkinkan terjadinya pertemuan dan peleburan sel spermatozoa tadi yang jantan dan sel ovum yang betina nanti menghasilkan zigot. Ya, yang ketiga, memungkinkan pertumbuhan zigot menjadi embrio. Embrionya nanti berkembang selama 9 bulan dan lahir sebagai bayi. Sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Nanti kamu mana ya organ reproduksiku? Nah, nanti bisa dilihat ada 2 bagan sistem reproduksi manusia. Ada laki-laki dan perempuan. Mana yang laki-laki, mana yang perempuan dari 2 ini? Nanti kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari organ reproduksi laki-laki. Untuk reproduksi laki-laki, bagannya secara umum seperti ini ya. Nanti yang laki-laki ada beberapa organ-organ yang harus diketahui. Nanti kita bahas satu-satu ya. Untuk reproduksi laki-laki, sistemnya apa saja di situ? Nah, ini gambar lebih besar, lebih jelas dari yang tadi. Kita cek satu-satu. Organ reproduksi laki-laki untuk yang bagian luar eksternal ada 2, penis dan skrotum. Penis itu yang mana? Nah, ini penis. Ada 3 macam, ada 3 bagian, yaitu akar atau basis, batang penis, kepala penis. Ya, untuk yang skrotum itu yang mana? Skrotum ini. Skrotum itu bagian yang dekat penis yang terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Jadi ini ya, nah di dalamnya nanti ada testis. Fungsinya penis, untuk apa fungsinya penis tadi? Alat kopulasi atau bersegama. Yang kedua sebagai saluran kencing atau urin. Yang ketiga saluran sperma. Ini pelajaran ya, jangan ketawa, jangan bersedih buruk. Nah, sekarang yang kedua yaitu skrotum. Skrotum itu apa? Fungsinya yaitu untuk mengatur suhu testis, di mana di dalamnya skrotum ini terdapat testis. Itu organ reproduksi laki-laki bagian luar ya. Selanjutnya yang kita bahas organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Nah, yang bagian dalam nanti terdiri dari 3 macam. Ada testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Ini gambar yang tadi bisa dilihat lagi. Untuk testis berada di mana? Ini ya. Ini testis, di dalamnya skrotum tadi ada testis. Berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah yang terdapat pada skrotum. Ya, fungsinya apa testis itu? Untuk memproduksi sperma, menghasilkan hormon testosteron atau hormon seks. Ya. Yang kedua, saluran sperma dibagi menjadi 3, epididymis, vas deferens, dan uretra. Gambarnya yang mana ya? Kita cek epididymis. Nah, ini epididymis. Nah, gunanya untuk apa?
menyimpan sperma sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya. Yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens ini salurannya ya. Dari sini ada saluran vas deferens. Gunanya untuk apa? Saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Jadi tadi ini uretra. Jadi ini tadi epididymis ya, epididymis, nah menghubungkan sama uretra, ya. Jadi ini uretra penghubungnya. Nah, ini uretra di mana? Ini uretra. Gunanya untuk apa? Saluran keluarnya sperma dan saluran keluarnya urin. Jadi urin dan sperma keluar dari uretra ya. Organ yang ketiga, kelenjar reproduksi, juga dibagi menjadi 3. Yang pertama vesikula seminalis. Seminalis vesikula. Nah, ini ya. Ini gambarnya vesikula seminalis. Untuk apa? Gunanya memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Jadi sperma bergerak karena ada cairan yang dihasilkan oleh vesikula seminalis. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Nah, ini kelenjar prostat. Gunanya untuk apa? Menjaga sperma tetap sehat, membantu sperma cairan, menambahkan cairan. Nah, cairan itu yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan menjaga sperma tetap sehat. Itu gunanya kelenjar prostat. Yang ketiga, kelenjar koper. Untuk apa? Memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Nah, itu tadi kelenjar reproduksi untuk bagian dalam. Kita lanjut lagi. Organ reproduksi wanita. Nah, ini bagian secara umumnya ya. Gambar wanita. Jangan sambil tertawa. Ini untuk pelajaran. Kita lanjutkan bagian yang lebih dalam ya, reproduksi wanita bagian luar dulu. Bagian luar gambarnya seperti ini. Organ reproduksi wanita bagian luar itu hanya 2, vulva dan labium. Vulva itu apa? Celah paling luar dari alat reproduksi wanita, dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Lah, kanan dan kirinya ini tadi namanya labium. Oke, itu 2 untuk bagian luar ya. Kita bahas yang bagian dalam. Ini bagiannya untuk reproduksi bagian wanita bagian dalam. Sebelumnya kita bahas tadi untuk reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari 2 organ, ovarium atau indung telur. Ya, ada folikel dan ovulasi. Tempat berkembangnya sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon perempuan. Ovulasi itu apa? Fungsinya melepaskan sel telur dari indung telur. Saluran reproduksi. Ada saluran telur atau tuba falopi atau oviduk. Nah, yang kedua rahim atau uterus. Yang terakhir vagina. Satu-satu kita bahas. Saluran telur atau tuba falopi atau oviduk. Gunanya untuk apa? Membawa sel telur dari infundibulum ke rahim dan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi pembuahan itu terjadi pada tuba falopi ya. Yang kedua ada rahim atau uterus. Untuk apa? Tempat berkembangnya janin. Jadi janinnya berkembang pada rahim perempuan. Yang ketiga, di saluran reproduksi ada vagina. Vagina itu apa? Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Ya, itu untuk reproduksi wanita bagian dalam ya anak-anak ya. Nanti dipelajari, diingat-ingat nanti biar bisa kalau ada soal-soal tentang reproduksi wanita. Kita lanjut, ada beberapa tambahan dari Bu Nurul.
ada yang namanya spermatogenesis. Apa spermatogenesis itu? Yaitu proses pembentukan sperma. Kalau oogenesis, pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum, terjadinya di ovarium, ya, di dalam ovarium. Ada menstruasi. Apa menstruasi itu? Terjadi apabila sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi kalau sel telur yang ada di perempuan atau wanita tidak dibuahi oleh sperma, akan terjadi menstruasi. Nah, kalau dibuahi oleh sperma, terjadi fertilisasi. Ya, fertilisasi. Penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia apa saja? Di antaranya ada gonore, sifilis, herpes, HIV/AIDS, keputihan, dan epididymitis. Satu-satu kita bahas ya. Yang gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, apa ini? Rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, ya. Yang kedua ada sifilis. Apa sifilis itu? Disebabkan oleh bakteri Treponema palladium, yaitu terjadi luka pada daerah sekitar kelamin. Nah, itu namanya sifilis atau raja singa, ya. Herpes disebabkan oleh virus herpes. Nanti terasa gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di sekitar kelamin. 4. HIV/AIDS, ya, disebabkan oleh HIV virus. Nah, ini apa virus HIV ini? Nanti menyerang imunitas atau kekebalan tubuh. Semakin lama tubuhnya semakin lemah. 5. Keputihan. Disebabkan oleh apa keputihan itu? Infeksi jamur, candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit kelamin pada perempuan biasanya berwarna putih, kekuningan pada vagina, dan berbau tidak enak. Baunya tidak enak, ya. Penyakit ini keputihan. Yang terakhir, 6. Epididymitis. Itu infeksi atau terkena penyakit menular pada laki-laki, biasanya ya terjadi pada laki-laki, di mana peradangan pada saluran epididymis, rasa nyeri, pembengkakan pada salah satu testis, ya. Itu semua penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. Jadi intinya kalian semua harus hidup sehat, ya, biar tidak terkena penyakit macam-macam tadi. Oke, kita lanjut lagi. Ada gametogenesis. Ini gambar-gambarnya saja, ya. Ada sel telur manusia kayak seperti itu, bentuknya seperti itu, spermatozoa manusia. Kita lanjut, spermatogenesis. Ini spermatogenesis, ada ekor, membran plasma, ya. Ada kepala, bagian tengah, membran plasma, dan ekor. Bisa kalian lihat di kepala ada apa saja? Ada nukleus, akrosom, sentriol, ya. Untuk bagian tengah, sebelum tengah, antara tengah, bagian tengah dan kepala ada leher, ya. Untuk bagian tengah ada mitokondria, bentuknya spiral, itu mitokondria, ya. Membran, dan terakhir ekor. Nah, itu saja materi dari Nurul. Nah, untuk catatannya silakan anak-anak mendengar, dipelajari dengan sesama, ya. Materi ini silakan dicatat di buku catatan masing-masing. Untuk lebih memahami, nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Waktu mengerjakannya 1 minggu, ya. Tetap semangat walaupun pembelajaran di rumah. Jangan lupa tetap berdoa, semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa belajar lagi di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.